Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trading analisa. Sekarang kita analisa ulang kembali ya untuk pair goal ya. Tetap trading analisa selalu menganalisa pair goal ya. Kita lihat di time frame daily di sini ya. Di sini saya akan lihat di sini kita sudah melihat bahwa rally base rally di area sini sudah termitigasi ya. Ini berarti sudah tidak fresh lagi ya. Demand di situ sudah tidak fresh lagi, maka kemungkinan besar market akan menuju sampai di shadow penghalang kedua di time frame daily ini ya. Jadi nanti market akan, menurut saya, akan sampai di penghalang shadow time frame daily ini ya. Kenapa ya? Menurut saya karena ini sudah termitigasi oleh candle bullish ini di time frame daily ya. Dan di sini juga kita lihat tren sedang melakukan penurunan ya. Dari struktur marketnya itu swing high-nya di sini ya sudah mulai penurunan ya. Jadi saya cenderung mencari open posisi sell untuk hari-hari ini ya. Kita lihat di time frame H4 yang kemarin itu, jika kita analisa di time frame H4 struktur marketnya itu dia wajib membuat high yang valid ya. Dia wajib membuat high yang valid. Nah, di sini saya akan menghapus ya analisa kita yang kemarin. Saya hilangkan dulu garis-garis horizontalnya ya. Nanti kita analisa ulang kembali. Oke. Nah, di sini market sudah membentuk low valid dan wajib membuat high yang valid ya. Tapi ingat, ini trennya masih terbilang turun atau downtrend, jadi kita wajib berhati-hati ya. Bisa saja ini nanti di area sini masih ada sideways ya, sebelum nanti dia melanjutkan penurunan. Menurut saya ya, dia akan bermain-main dulu di area-area sini ya, membuat base seperti itu. Jadi di sini jika market di time frame H4 ingin membuat high yang valid ya, jika dia mau membuat high yang valid, wajib break low terdekat, dan low terdekat itu berada di sini ya. Low terdekat itu berada di sini. Jadi menurut saya market di sini adalah sedang membuat inducement ya. Ini inducement, dia naik ya, mengambil order block. Nah, setelah itu bisa saja nanti market akan melakukan penurunan sekaligus membuat swing high yang valid ini ya, dan membuat bos di sini ya. Nanti bisa saja market langsung membuat bos di area situ ya, break low terdekat ini ya. Dan di sini nanti bisa terjadi bertindak sebagai bos ya, seperti itu jika kita menganalisa dengan struktur market ya. Nah, tentu di sini kita akan marking zone entry-nya terlebih dahulu ya. Di sini kita ulang lagi ya di time frame daily. Di sini jika kita lihat swingnya ya, swing low yang ini sudah diambil ya oleh candle bullish ini ya, bearish maksud saya, sudah diambil oleh candle bearish itu ya. Jadi kita bisa marking untuk sell di area shadow ini ya. Sebentar, di sini saya akan marking dulu untuk sellnya ya. Di sini akan saya kasih tanda seperti itu ya. Di sini sangat tepat sekali ya, kemarin itu market langsung merespon ya, rally base rally direspon ya area demandnya, karena ini terbilang masih fresh dan sekarang sudah termitigasi yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi kemungkinan nanti menurut saya market itu dia bisa saja melanjutkan penurunan ya, bisa saja mengambil ini ya, shadow ini lalu melakukan penurunan. Nah, setelah kita marking di situ ya, tentu di sini untuk buy mapping ya, untuk buy mapping itu saya lebih ke shadow ini ya. Kita menunggu di area shadow ini, dan ini sudah saya tandai ya, area mapping itu ada di sini ya, di rectangle ini, kuning ini, untuk kita melakukan open posisi buy ya, untuk mapping ya. Bisa saja kita mengambil beberapa pip nanti di area situ jika market sampai di situ ya. Nah, untuk sellnya ini tadi sudah saya tandai ya, kita marking shadow dari time frame daily ya, karena ini adalah swing yang sudah terbentuk ya. Maka kita ganti time frame di time frame H4 ya. Seperti biasa analisa kita mengganti time frame di H4
ya. Di sini saya hapus dulu aja ya biar terlihat rapi. Nah, di time frame H4 ini kita bisa marking pakai garis horizontal ya, karena ini tadi area yang sudah kita marking. Kita marking close price candle-nya seperti ini, dan ini terbilang masih fresh di time frame H4 ya. Ini terbilang masih fresh di time frame H4 ya. Oke, jika mau buy untuk intraday ya, kita bisa marking di sini ya. Kita bisa marking di sini ya. Sebenarnya ini sampai situ terbawah kalau bisa ya. Itu kita marking di area base ini ya. Nah, ini adalah base engulfing ya, bullish engulfing. Jadi untuk buy itu sebenarnya kita bisa di area situ ya, tapi dengan catatan jangan take profit terlalu jauh ya. Menurut saya jangan take profit terlalu jauh ya. Take profit cukup paling jauh itu di area 1942 ini ya. Karena apa? Di sini fresh supply-nya ya. Bisa saja ini nanti akan ada respon. Nah, oke, setelah kita tandai area-area buy-nya ataupun area sell-nya ya, kita kecilkan time frame di H1 ya. Kita kecilkan di time frame H1. Kita seperti biasa cari SNR US-nya ya. Di sini jika kita lihat ini sebenarnya area-area SNR US ya. Di sini adalah area-area SNR US ya. Di sini ya banyak sekali di reject. Ini ya, ini direspon ya. Tapi sekarang SNR US ini terbilang sudah tidak fresh lagi ya. Yang kemarin itu direspon di sini ya, dia mengambil shadow-nya. Jika kita lihat di sini ya, ini base-nya ya atau demand-nya. Nah, di sini market respon ya, dia naik sampai sini lalu melakukan penurunan. Ini sebenarnya sudah beberapa pip ya, sudah banyak. Jika kita take profit mengambil 50 pip itu di gold itu sudah sangat besar ya. Ini menurut saya sudah ada 50 pips ya, itu sudah lumayan. Oke, di sini adalah area SNR US-nya ya, di area sini, termasuk di area situ ya. Untuk buy, tapi saya cenderung mencari open posisi sell ya. Saya cenderung mencari open posisi sell karena trennya sedang turun ya. Jadi di sini kita bisa kecilkan lagi ya, karena ini SNR US yang kemarin kita marking. Nah, di sini ya sebenarnya ini adalah area SNR-nya terlalu besar. Nah, di sini kita cari supply yang fresh ya, yang terdekat dari harga yang lagi running ini ya. Dari harga yang lagi running ini kita cari SNR atau supply yang fresh. Nah, jika kita lihat di sini akan saya besarkan ya. Di sini kita lihat untuk shadow-nya ya. Jika dilihat di sini masih ada sedikit imbalance ya. Ini juga masih rawan untuk diambil ya. Kita bisa kecilkan seperti ini ya. Oke, setelah itu kita bisa kecilkan time frame di M30 ya. Kita kecilkan time frame di M30. Ini yang sudah kita tandai tadi. Di sini juga terlihat masih fresh ya. Masih fresh, kemarin mengambil ini ya. Ini yang fresh ini. Market langsung merespon melakukan penurunan di supply itu ya. Sekarang supply ini sudah tidak fresh dan ada supply yang fresh lagi di atasnya ya. Bisa saja nanti market akan mengambil supply ini ya. Jadi kita bisa marking untuk entry itu bisa di area-area sini ya. Kita marking di bodinya price candle ini ya. Kita bisa open posisi di area-area sini ya. Tentu dengan SL di atas sini ya. SL-nya di atas itu kita bisa mengambil, jika kita open posisi yang di bawah ini kita bisa mengambil 1/2 ya, bisa mengambil 1/2. Tapi menurut saya di sini take profit kita di area-area demand ini ya. Di area-area demand ini kita ambil take profitnya tentu di harga 1933 untuk open posisi sell. Jadi di sini misal ini ya, ini SL, kita open di sini ya. Ini separuh harga, jadi di sini ada 1/2 ya. Di sini 1/2. Ini sudah sangat besar ya. Ini sudah sangat besar. Jadi kita bisa menunggu di area sini untuk intraday ya. Seperti itu. Ini menurut saya, karena menurut saya ini ya, jika dilihat di historinya di sini adalah area sideways yang kemarin ya. Tidak menutup kemungkinan ya market ini membuat sideways di sini ya. Nanti juga akan membuat sideways di area sini ya. Lalu dia break, bisa saja mengambil liquidity di area sini ya. Ini
lalu dia melakukan penurunan karena di time frame besarnya sedang melakukan penurunan atau trennya itu sedang turun di time frame H4 ataupun di H1 tadi, tren sedang melakukan penurunan ya. Jadi untuk scalping kita bisa saja open posisi B di area-area demand ini ya. Kita bisa open posisi B di area-area demand ini ya, ataupun yang besar ini. Nah, di sini kita bisa open posisi B ya. Dengan take profit itu jika scalping tidak perlu jauh-jauh ya. Ambil demand terdekatnya ya. Ataupun di sini, tapi di sini kemarin itu sudah diambil demand ini ya. Di sini saya dapat order sell ya di area sini. Saya dapat posisi sell di area situ ya. Sekarang market sedang running ya. Jadi saya cenderung mencari open posisi sell ya. Menurut saya nanti jika kita lihat di time frame H4 ini, market akan langsung membuat bos ya, membuat real chop atau bos seperti itu, karena ini adalah swing low yang wajib di break. Jadi menurut saya ini nanti ada kemungkinan langsung membuat bos di area sini ya. Jadi di sini market jika mau naik itu masih ada penghalang ini ya, dan ini juga masih fresh. Menurut saya nanti meskipun dia naik ya, dia akan melanjutkan penurunan seperti itu ya. Analisa saya seperti itu kira-kira ya. Buat ini sebagai parameter saja ya, atau indikator dari trading plan teman-teman ya. Jadi untuk scalping kita bisa ambil mulai dari time frame H1 bisa ya, ataupun di time frame M30 juga bisa ya. Tetap jika ingin scalping itu marking SND di time frame M30 ya. Tetap di marking SND-nya di time frame M30 ya. Misal seperti ini ya. Ini supply-nya kita marking. Nah, di sini kemarin market sudah merespon ya. Jika kita take profit di area demand ini, tentu kita sudah mendapatkan profit yang rasional untuk scalping ya, seperti itu. Jadi setelah itu ya, penghalang kedua yang ini saya hapus dulu saja ya untuk B-nya, karena saya fokus untuk mencari sell di sini. Untuk penghalang berikutnya ya, di sini ada area penghalang pertama ya. Penghalang pertama coba kita lihat di sini apakah sudah termitigasi. Ini sebenarnya sudah diambil ya. Tipis sekali ya. Di sini sangat tipis sekali ya. Supply-nya ini masih belum diambil. Jadi jika mau scalping ya, bisa take profit di area-area ini ya, di area-area sini ya. Coba saya kasih garis horizontal ya supaya lebih jelas lagi. Nah, jadi untuk scalping kita bisa mengambil take profit di area-area situ ya untuk scalping. Jadi jangan terlalu jauh ya. Jika di sini kita lihat ya, ini sudah tidak fresh ya. Jadi yang masih fresh itu yang ini. Yang masih fresh itu tadi yang ini, tapi ini sangat tipis sekali ya. Ini sangat tipis sekali. Ya, untuk sell pun ya, untuk sell tentu kita bisa sampai di sini ya, di area sini kita bisa melakukan open posisi sell ya, seperti itu. Ini untuk scalping ya, untuk scalping bisa sell di situ, tentu dengan SL di atas swingnya ya, di atas shadownya seperti itu, kita open posisi sell untuk scalping ya. Menurut saya seperti itu jika kita mengambil scalping. Untuk scalping B ya, kita bisa tandai di sini. Di time frame M30 area demand-nya di sini ya, di sini area demand pertama yang terbawah, yang harga terdekat yang sedang running, di sini sebenarnya sudah diambil ya, sudah tidak fresh lagi. Jadi kemungkinan market bisa saja akan melanjutkan penurunan, karena jika dilihat dari swing low-nya ini makin turun ya, di sini swing high-nya makin turun ya, bisa saja nanti swing low-nya ini makin turun. Nah, seperti itu kita bisa saja menunggu ya, menunggu di area sini ya untuk open posisi sell-nya. Lebih baik, jadi lebih baik menurut saya itu kita menunggu open posisi sell-nya karena trennya sedang turun ya. Jika dilihat di sini juga masih belum ada sinyal kenaikan ya. Di M15 saja di sini masih belum ada sinyal kenaikan. Jika kita lihat strukturnya ya, kita lihat strukturnya itu market di sini masih belum ada indikasi penurunan ya. Di sini tidak ada, karena ini swing terbawah ya. Jadi wajib break swing terdekatnya. Nah, swing terdekatnya ini berada di mana ya? Jadi swing terdekatnya di M15 ini, menurut saya ini ya, swingnya itu berada di situ ya. Coba kita lihat, kita amati di sini ya. Di sini tidak terjadi,
Jika kita lihat shadow-shadownya ya, di sini makin turun, makin turun, makin turun ya. Untuk shadow atasnya juga makin turun, makin turun. Jadi di sini tidak ada struktur V ya, tidak ada struktur seperti ini, tidak ada di area sini ya. Ini terus melakukan penurunan di shadow-shadow ini, terus melakukan penurunan. Jadi di sini di area sini tidak ada struktur marketnya. Jadi strukturnya itu berada di area sini. Struktur marketnya itu berada di area misal ini ya. Saya gariskan ya, di sini misal ini seperti ini ya, lalu dia naik, nah seperti ini, lalu dia break, nah seperti itu. Berarti strukturnya itu berada di sini ya, strukturnya itu berada di situ. Kita bisa mengambil kesimpulan di sini masih belum ada tanda-tanda kenaikan ya. Jika ini nanti membuat swing low lagi ya, mampu break ini ya, mampu break swing low yang ini, nah jadi dia jika melakukan kenaikan wajib break swing high ini. Jika nanti dia mampu break, maka kita tunggu retestnya untuk open posisi B. Tentu take profit jangan terlalu jauh untuk scalping ya, karena ini untuk scalping ya, seperti itu. Nah di sini jika kita lihat ya, di sini strukturnya ya, kita lihat struktur marketnya di sini membuat seperti ini ya, ini. Dan di sini jika kita lihat sebentar, apakah ini sudah di break? Di sini sudah di break ya, meskipun kecil ini sudah di break. Jadi strukturnya ini seperti ini ya. Misal ini saya gambarkan ya, seperti ini. Nah seperti ini. Jadi kita bisa menunggu di area-area sini ya, di area-area order block ini bisa kita cari order blocknya ya. Jadi menurut saya ya, ini area order blocknya tadi di time frame M30 tadi ya, kita bisa open posisi sell di area sini ya. Kita tunggu market ini dia retest naik, lalu kita open posisi sell dengan SL ditaruh di atasnya sini ya, seperti itu ya. Untuk B saya masih belum ada saran untuk B ya, karena di sini masih belum ada indikasi kenaikan jika dilihat dari struktur marketnya ya. Meskipun kita lihat dari setup Ibu Musang di sini juga masih belum ada ya. Di sini calon candle CP1-nya berada di sini ya. Jika ini mampu di break, dia bisa menjadi setup CP1 B. Kita ukur level 00 di sini, level 100 di sini ya. Lalu untuk take profit di 161 ya, jangan terlalu jauh. Nah, di take profit 161 itu kita bisa open posisi sell ya, untuk kita follow trend, karena tren besarnya itu sedang melakukan bearish atau penurunan ya. Jadi di sini saya lebih cenderung menunggu entry sell-nya ya. Saya cenderung menunggu entry sell-nya ya. Jadi untuk sell-nya saya untuk scalping itu akan di sini ya, di sini untuk scalping ya. Untuk take profit bisa di swing-nya ini ya, mungkin ini cuma kecil ya karena kita mengambil scalping ya, jadi tidak terlalu jauh untuk take profitnya ya, seperti itu. Tapi bisa saja nanti market akan break ya, terus melakukan penurunan menjawab di HTF-nya ya, karena di HTF ini sedang impulsif melakukan penurunan. Nah seperti ini ya. Di sini jika kita lihat area demand-demandnya ini sudah termitigasi ya. Di sini mencoba diterobos lagi ya, kemungkinan nanti juga akan jebol seperti itu ya. Mudah-mudahan di sini sudah paham ya cara analisa saya yang sederhana menggunakan SND ataupun SNR ya, seperti itu ya. Jadi untuk mapping bisa kita open posisi di sini. Untuk mapping kita tunggu ya, untuk mapping kita tunggu di area sini ya, karena area sini tadi adalah area shadow dari time frame daily ya. Dari time frame daily kita bisa mapping di area-area sini ya, kita tunggu saja ya. Yang saya jelaskan kita scalping di area sini tadi ya, itu untuk scalping ya, entry di situ itu untuk scalping. Jadi take profitnya jika scalping itu wajib yang rasional, jangan terlalu panjang ya. Tapi jika kita mengambil yang ini ya, karena di time frame H4 ini juga supply yang fresh, maka ini indikasi pantulannya itu ada ya, indikasi pantulannya itu akan ada. Jika ini time frame H4, maka pantulannya di time frame LTF-nya itu akan ada beberapa pips ya, misal ada 50 pips seperti itu, akan ada lumayan ya, lumayan seperti itu ya. Jadi analisa saya seperti itu, mudah-mudahan bisa dipahami ya.
Jika kita melihat sekarang market sedang sideways ya, di sini sedang sideways, bisa saja market ini nanti bermain-main seperti historinya ini ya, seperti itu. Bisa saja market bermain-main di area sini ya, seperti itu. Nanti dia bisa sweep liquidity ya, karena di sini ada liquidity ya, liquidity seperti ini. Dia sweep mengambil order block di time frame H1 ya, lalu melakukan penurunan. Nah, ini seperti histori yang kemarin ya. Di sini ada order block yang sudah saya jelaskan ya, meskipun ini candle bearish ya, drop base drop, tapi bentuknya bearish dan bearish ya, candlenya ini termasuk order block. Nah, di sini market langsung memantulkan harga setelah dia sweep liquidity di area sini, dia mengambil order block lalu terjun. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan karena ini liquidity-nya itu seperti ini ya. Ini bisa saja ini nanti di sweep ya, mengambil order block di sini lalu dia melakukan penurunan. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk analisa kali ini ya. Jika kurang paham bisa tanya di kolom komentar. Insya Allah akan selalu saya jawab ya. Oke, demikian. Mudah-mudahan sahabat trading analisa bisa selalu memahami ya, dan selalu saya doakan semoga sahabat-sahabat trading analisa sehat selalu, banyak rezekinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit konsisten. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let